Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kebayang ketika dulu masih ada Imperium Romawi dan Imperium Persia? Waktu itu Imperium Romawi terbentang kurang lebih 5 juta kilometer persegi di sebelah barat, dan Imperium Persia terbentang kurang lebih 7,4 juta kilometer persegi di sebelah timur. Nah, pada saat itu ada suatu peradaban baru yang muncul di tengah-tengah raksasa-raksasa itu, namanya peradaban Islam. Ternyata kurang dari 100 tahun, Islam bisa mengalahkan peradaban Persia yang sudah dibangun selama ribuan tahun dan peradaban Romawi yang sudah dibangun 500-an tahun. Pertanyaannya, apa yang menginspirasi mereka? Apa yang menjadi dorongan-dorongan mereka? Dan sekarang kita lihat justru Islam terpuruk dan tidak seperti pada dahulu kala kita lihat dalam sejarah. Inilah yang saya coba jawab dan teman-teman bisa baca di dalam buku saya, Beyond the Inspiration. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat pencipta manusia yang telah mengilhamkan pada manusia kebaikan demi kebaikan. Dan kita berharap mudah-mudahan apapun kebaikan-kebaikan yang Allah ilhamkan kepada kita, mampu kita untuk lakukan, mampu kita untuk amalkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita senantiasa bersyukur, bersolawat dan bersalam atas kebaikan terbesar yang pernah Allah sampaikan kepada manusia, yaitu adalah keberadaan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat meniru apapun yang menjadi aktivitas-aktivitas beliau, berupa lisan beliau, berupa perbuatan-perbuatan beliau, dan tentunya mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Rasulullah SAW kelak nanti di yaumil kiamat mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama dengan beliau dituntun untuk memasuki surganya Allah. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang sudah dirahmati Allah, kita sampai lagi ke dalam sharing kita bedah buku Beyond the Inspiration. Ini bukunya. Kalau yang masih belum tahu, ini dari kemarin kita bahas tentang buku ini, Beyond the Inspiration, dan kita sudah sampai pada bab yang ketiga ya. Jadi bab yang ketiga yaitu adalah babnya judulnya ini, The Way to Believe. Jadi ada satu bab judulnya The Way to Believe. Kita sudah membahas ini dari episode ke-10 kalau saya nggak salah, karena episode 1 sampai ke-5 itu adalah tentang bab pertama, Life is Choice. Bab yang kedua itu tentang Get the Guidance Easier, tentang masalah takdir. Kita sudah bahas dari episode ke-6 sampai 9, dan dari 10 sampai dengan 14 dan ongoing masih tetap lanjut. Ini episode yang ke-15, kita bahas tentang The Way to Believe. Dan kemarin kita sudah sampai pada satu perumpamaan, yaitu adalah bahwa kehidupan dunia itu senantiasa mencari sebuah destinasi, mencari sebuah tujuan. Dan mencari sebuah tujuan itu untuk apa? Karena kita mau untuk menuju kepada sesuatu berpergian. Kayak kita pas di airport. Dan kita tahu banyak orang-orang yang menawarkan. Ketika di airport itu ada yang nawarin pergi ke sini, ada yang menawarin pergi ke sini dan kemanapun. Tapi tentunya pilihan tetap ada di tangan kita. Tetap ada di tangan orang masing-masing. Karena itulah orang-orang yang menawarkan hanya mampu menawarkan, tapi tidak bisa untuk membuat keputusan baginya. Maka dialah sendiri yang harus menentukan tawaran-tawaran mana yang kiranya dia harus ambil untuk menuju kepada satu destinasi. Karena kalau seandainya dia tidak menuju kepada destinasi manapun, itu juga sudah sebuah pilihan. Dan pasti akan ada konsekuensi daripada sebuah pilihan. Nah, kalau kita balik lagi ke dalam permasalahan atau bahasan kita, topik bahasan kita yaitu adalah tentang belief, tentang keyakinan, tentang kepercayaan, tentang keimanan. Kita coba review bahwa keimanan yang produktif itu adalah keimanan yang diperoleh melalui proses berpikir. Sehingga ketika diperoleh melalui proses berpikir, dia akan menghasilkan sebuah keyakinan. Keyakinan bukan hanya sebarang keyakinan, tapi keyakinan yang 100%. Karena muncul daripada proses berpikir berdasarkan argumen atau berdasarkan dalil. Apa itu dalilnya? Ilmu dan bukti. Nah, maka kalau kita ambil perumpamaan yang kemarin untuk mencapai satu keimanan, kalau ibarat kita di airport, maka kehidupan kita di dunia juga sama. Orang-orang yang tidak memilih untuk menjadi apapun, sebenarnya dia sudah memilih. Yaitu memilih tidak jadi apapun, dan itu juga punya konsekuensi. Milih apapun punya konsekuensinya. Nah, tapi kalau kita lihat kehidupan manusia di dunia ini, seperti kalau pas kita kemarin bahas tentang airport, kehidupan manusia kan juga sama. Dia turun ke dunia, yang sudah pasti dia punyai apa? Yang sudah pasti dia punyai adalah akal.
Dengan akal itulah dia bisa untuk berpikir. Dan itu yang membedakan antara dia dan makhluk-makhluk yang lain yang nggak dikasih kewajiban untuk beriman. Jadi kalau makhluk-makhluk yang lain nggak punya akal, dia nggak dikasih kewajiban untuk beriman. Tapi begitu manusia punya akal, anggaplah dia tidak punya agama apapun, anggaplah dia nggak ngerti agama apapun, anggaplah dia hidup di zaman-zaman, taruhlah zaman-zaman 0 Masehi misalnya taruhlah, atau bukan, ya setidaknya dia nggak mendapatkan dakwah, misalnya dia nggak hidup di tengah-tengah orang-orang beragama, taruhlah seorang manusia itu muncul di dunia, dilahirkan, kemudian dia tidak ngerti agama. Belum ada 5 agama seperti di Indonesia, misalnya yang Indonesia akui. Taruhlah dia lahir dan nggak ngerti agama. Tapi yang sudah pasti dia punya apa? Realitasnya adalah saat itu ketika dia sudah tahu bahwa dia adalah seorang manusia, dia menyadari dia bisa berpikir, maka dia punya akal. Maka dia bisa berpikir tentang segala sesuatu. Apa contoh daripada berpikir? Apa indikasi daripada satu peradaban itu sudah mulai berpikir? Indikasinya adalah mereka punya bahasa. Maka kalau seandainya ada cara komunikasi, ada bahasa, itu sudah tanda bahwa mereka sudah berpikir. Tanda ya, bukan tanda adanya akal, tapi tanda bahwa mereka punya akal, atau tanda bahwa mereka bisa berpikir, tapi bukan tanda bahwa mereka pasti punya akal. Karena binatang juga berkomunikasi, tapi bahasa itu hanyalah dimiliki oleh manusia dan yang setara dengan manusia. Jadi tanda-tanda saja. Nah, ketika dia berpikir, harusnya dia mengamati dan menganalisis segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dia. Dia bisa menganalisis dirinya sendiri, dia bisa menganalisis manusia yang lain, dia bisa melihat kehidupan itu sendiri, atau dia bisa melihat sekelilingnya dia, alam semesta. Dan kalau manusia itu normal cara berpikirnya, maka dia pasti akan menanyakan tentang segala sesuatu. Itulah yang saya katakan curiosity. Sebuah rasa penasaran, dan curiosity ini adalah lawan dari kata ignorance yang kita sudah bahas habis-habisan kemarin, bahwa cuma satu hal yang bisa menghalangi manusia daripada beriman kepada Tuhannya atau untuk menemukan satu eksistensi di luar daripada dia, yaitu adalah ignorance, sebuah keabayan, sebuah masa bodoh. Jadi tidak semua masa bodoh itu penting, walaupun tidak semua masa bodoh juga salah. Tapi masa bodoh yang bersifat ignorance atau masa bodoh yang bersifat gue nggak peduli, ini adalah penghalang terbesar daripada keimanan. Selain yang kedua adalah istikbar. Makanya di dalam Al-Quran ada 2 perkara yang menyebabkan iblis itu tidak mau bersujud kepada Adam dalam rangka penyembahan terhadap Allah. Apa yang menjadi 2 hal yang menghalangi iblis untuk bisa melakukan tugasnya atau untuk menaati Allah? Yang kedua itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Aba wastakbar, maka iblis itu abai, masa bodoh, ignorance, wastakbar, dan dia juga dan dia juga makhluk yang sangat sombong, makhluk yang sangat arogan, istikbar dan aba. Aba wastakbar ini menjadi dosa pertama yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah semenjak penciptaan manusia. Maka ketika dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka ketika Allah berkehendak untuk menjadikan manusia seorang khalifah atau menjadi khalifah di muka bumi ini, maka tidak ada dosa sampai ada kasus aba wastakbar. Maka ini adalah 2 hal yang paling banyak menghalangi daripada keimanan. Orang tidak mau beriman atau orang tidak bisa beriman karena dia masih punya sifat ignorance. Dia masih punya sifat arrogance, yaitu aba wastakbar. Lawan kata daripada ignorance adalah tadi curious, yaitu adalah sebuah keinginan, sebuah keperluan untuk bisa mikir, untuk bisa menguak segala sesuatu, untuk bisa melihat ada sesuatu apa di belakangnya ini, untuk bisa mengartikan atau mencari makna daripada sesuatu. Dari situ muncul inovasi, dari situ muncul discovery, dari situ muncul penemuan-penemuan yang lain, dari situ muncul penjelajahan atau eksplorasi dan seterusnya. Itu karena manusia punya rasa curiosity, dan itu yang tidak dimiliki oleh hewan. Hewan nggak punya rasa curious, karena itu dia tidak perlu merasa untuk mengembangkan dirinya. Ya namanya kucing dari dulu hidupnya begitu. Kucing nggak akan pernah mengembangkan sistem sanitasi misalnya, atau sistem apalagi misalnya sistem
sistem untuk keenakan diri misalnya. Daripada kita nyari makan terus, nanti besok kita kembangkan aja. Sistem apa? Sistem Gocing gitu kan misalnya. Misalnya Gojek kucing misalnya. Ya nggak akan pernah untuk dikembangkan kayak begitu. Ya namanya kucing ya dari dulu sampai sekarang ya hidupnya gitu aja. Nggak pernah berubah. Artinya manusia itu karena dia punya rasa curious, itu yang menyebabkan dia untuk penasaran dan senantiasa mencari tentang segala sesuatu. Contoh, lihat bagaimana rasa curious ini bisa menyebabkan pemikiran seseorang bisa jadi bertingkat-tingkat. Misal, Anda pulang ke rumah dari jauh, taruhlah dari sekolah lah, atau dari kampus, atau misalnya dari tempat kerja kalau yang kerja. Tiba-tiba pas Anda pulang ke rumah, ada mobil yang baru. Mobil baru parkir di depan carport Anda. Ya kalau Anda nggak punya carport rumahnya, anggap aja punya carport. Jadi Anda pulang, tiba-tiba ada mobil baru, parkir di depan carport. Kalau orang yang ignorance-nya 100%, maka dia langsung masuk aja sudah. Bagi dia, ya udah itu ada mobil, selesai. Mobilnya ada, dia bisa indera, faktanya ada, dia bisa tahu, dan dia cuma bilang, ya udah itu ada mobil, ya udah terus apa? Ya udah biarin aja. Nah ini adalah orang yang ignorance-nya level 100%. Yang full ignorance. Dia nggak akan mikir, dia cuma bisa mengatakan, itu apa? Itu mobil. Tapi setelah itu selesai. Ini berpikir tingkat paling rendah. Berpikir tingkat paling rendah adalah, dia cuma menggunakan akalnya sebatas untuk mengindera sebuah fakta. That's it. Dia nggak melakukan lagi lebih daripada itu. Mobil, ya sudah. Manusia, iya. Hidup di dunia, iya. Perlu makan, iya, perlu minum, iya, ya sudah selesai. Nah, maka ini adalah level pemikiran yang paling rendah. Tapi ada level pemikiran yang selanjutnya. Level pemikiran yang selanjutnya ini adalah level pemikiran yang lebih detail. Dia ngeliat ada mobil, waduh, ada mobil baru nih. Lalu kemudian dia lihat, oh mereknya ini. Dari lambangnya, berarti mereknya ini. Lalu dia lihat, oh mesinnya 2,0 misalnya. Lalu apalagi segini horsepower. Lalu dia lagi, oh bahan bakarnya ini adalah bensin bukan solar. Lalu dia lihat lagi, oh ini keluaran terbaru. Dilihat dari mesinnya, ini mesin yang merupakan keluaran terbaru juga, berapa silinder gitu ya. Pokoknya tanya aja sama orang yang ahli misalnya. Terus dia lihat lagi, ini tidak hanya itu, tapi interiornya interior yang terbaik. Dia lihat lagi, dia coba ngegasnya seberapa banyak. Ini torsi rendah atau torsi tinggi misalnya. Lalu kemudian dia lihat lagi, oh ini spoilernya juga bukan spoiler yang biasa. Lalu dia lihat lagi, oh ternyata ini sudah di coating. Dia lihat lagi kemudian, setelah mesinnya sudah dia lihat, setelah kemudian segala macamnya dia sudah lihat, dia tahu bahwa oh ini adalah mobil high end. Ini mobil high end, ini harganya kira-kira segini, dan dipakainya di tempat-tempat yang kayak begini, dan dia 4-wheel drive, berarti bisa dipakai di tempat-tempat yang lebih ekstrim daripada biasanya. Maka dia kemudian bisa melihat semua itu. Ini berpikirnya lebih detail, berpikirnya lebih mendalam. Maka bisa kita katakan orang yang punya rasa curious yang lebih tinggi, maka menaikkan level berpikirnya. Maka dia menjadi berpikir mendalam. Tapi ada sesuatu yang dilewatkan oleh orang-orang yang berpikir mendalam, yaitu adalah berpikir yang lebih tinggi lagi. Yang dinamakan berpikir yang cemerlang, berpikir yang benar, yang melihat apa sebenarnya hakikat daripada satu peristiwa. Sebenarnya ketika orang melihat ada satu mobil yang ada di rumahnya, maka dia cuma berkata, ya udah mobil. Ini yang paling rendah. Yang kedua yang lebih detail, yang lebih mendalam. Oh ini mobil, spesifikasinya kayak apa? Ini dipakainya di mana dan segala macamnya. Ini berpikir lebih mendalam. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah ketika Anda ngelihat ada mobil di rumah Anda, parkir di carport Anda, yang pertama kali harus Anda pikirin, yang merupakan curiosity terbesar pada manusia, kalau yang tadi berpikir rendah itu tingkat ignorance-nya 100%, ini tingkat curiosity-nya 100%. Berkebalikan. Apa yang dia pertanyakan terlebih dahulu? Dia akan pertanyakan terlebih dahulu adalah, ini dari mana? Ini dari mana? Ini mobil dari mana? Ada yang bawa ke sini? Atau ada tetangga yang parkir di sini? Atau istri saya beli mobil yang baru? Kalau belum punya istri, atau ada bapak saya nganterin mobil saya ke sini? Atau ibu saya barusan ngasih saya mobil? Atau ada teman saya yang hadir? Atau apa? Ini pertanyaan pertama harusnya dipikirin, bukan pertanyaan yang mendalam dulu. Tapi sebenarnya kalau dia sudah berpikir yang tadi, berpikir cemerlang, dia dapat the big picture. Dan ini yang kita perlukan dalam menentukan satu destinasi.
Jadi dalam menentukan satu destinasi, kita tidak boleh sampai berpikir rendah, karena kita nggak bakal mendapatkan apapun. Dan inilah ciri-ciri orang yang sulit diajak untuk berpikir, karena dia nggak mau untuk mikir. Dia nggak mau untuk ribet, dia nggak mau untuk repot. Atau lebih dikatakan bahwa dia sudah merasa cukup dengan pemikiran dia, merasa sombong, dan dia nggak perlu merasa mendengarkan orang lain, sehingga ya that's enough, I'm enough. Saya sudah bahagia, kamu nggak usah ikut-ikutan, kamu nggak usah hadir di sini. Saya sudah bahagia, udah hidup pokoknya cuma gini aja. Saya sudah punya duit, saya sudah punya istri, saya sudah punya rumah, terus apa lagi? Terus apa lagi yang mau saya ambil? Nah, ini adalah berpikir level ignorant 100%. Tapi kalau dia curious 100%, maka dia akan mikir senantiasa, hidup saya ini sebenarnya untuk apa sih? Saya ngapain di dunia ini sebenarnya? Apa tujuan saya hidup di dunia sebenarnya? Lalu dari mana asal saya sebenarnya? Lalu apa yang seharusnya saya lakukan sekarang? Benar nggak yang saya lakukan sekarang? Karena ini level berpikir cemerlang. Level berpikir cemerlang senantiasa mencari sesuatu di balik yang dia indera. Mencari sesuatu yang bisa dia dapatkan dari apa yang dia bisa indera. Contoh lagi, berpikir level sederhana, itu adalah ketika orang tahu ketika haus dia harus minum. Maka ketika dia haus, dia cari air, dia minum. Itu level berpikir sederhana. Sederhana banget. Bahkan hewan pun juga nggak usah mikir juga begitu. Ketika dia haus, ya dia ambil air, ya dia minum. Tapi orang berpikir mendalam, orang berpikir detail, itu seperti para ilmuwan. Seperti para ilmuwan. Oh, air itu adalah ada atom-atom penyusunnya. Apa atom penyusunnya? Atom H2 dan O1. Dan H2O ini berikatan seperti kemudian O di tengah-tengah, lantas kemudian ada H di sebelah kiri dan ada H di sebelah kanan. Dan mereka tidak sejajar, tapi membentuk 109 derajat. Lalu kemudian air itu ada anomalinya. Temperaturnya akan 100 derajat ketika dia mendidih, tapi begitu dia naik ketinggian, maka dia akan bertambah. Kalau dia kemudian turun ketinggian, maka dia akan berkurang. Begitupun juga kalau ada zat-zat yang lain, maka dia akan bertambah temperaturnya. Baik ketika dia membeku atau temperatur ketika dia mendidih, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini ilmuwan. Yang namanya air itu dari atas ke bawah. Selama-lamanya dari atas ke bawah, kecuali kalau ada gaya-gaya yang lain, gitu kan ya. Makanya kalau misalnya ada orang yang di luar kebiasaan itu ya karena banyak gaya itu. Oke, baik, balik lagi. Itu air. Makanya adalah berpikir mendalam, berpikir detail, berpikir dengan gaya para ilmuwan. Tapi kalau ada orang-orang yang lain yang dia melebihi daripada berpikir mendalam adalah jenis berpikir yang ketiga, yang dipengaruhi dengan curiosity. Lantas dia mikir, manusia itu perlu air. Dan air itu memang detailnya begini seperti kata para ilmuwan. Lalu dia mikir, kenapa air ini ada? Dan gimana kalau air ini nggak ada? Lah kalau air itu sangat manusia perlukan, berarti air ini datangnya dari mana? Oh, datangnya dari langit. Langit itu dari mana? Oh, datangnya dari bumi dan seterusnya. Dari mana asal bumi ini dan seterusnya? Maka ini level berpikir cemerlang yang akan menghantarkan orang pada satu jenis keyakinan, yaitu adalah pemikiran yang mencari senantiasa ilmu dan mencari senantiasa bukti agar dia bisa punya pijakan, agar dia bisa punya argumen, agar dia bisa punya bukti, dalil, ilmu untuk bisa meyakini sesuatu. Ini adalah berpikir yang dikendalikan oleh curiosity. Dan berbicara tentang curiosity manusia, pasti selama-lamanya manusia akan berpikir tentang tiga hal yang paling mendasar dalam hidupnya. Level curiosity yang paling mendasar pasti akan ditumpahkan pada tiga hal. Gue ini ngapain sih ada di sini? Gue ngapain di sini sekarang? Apa yang harus saya perbuat di sini? Ini yang pertama, present, tentang hal yang sekarang. Sekarang ini saya harus ngapain? Yang kedua, tentang past biasanya, tentang masalah-masa lalu. Saya dari mana asalnya? Saya itu dari mana sebelum di dunia? Oh, ada di dalam rahim ibu saya. Tapi munculnya rahim ibu saya dari mana? Oh, dari persatuan antara sperma dan ovum. Sperma dan ovum dari mana? Dari bapak ibunya. Berarti mereka manusia juga. Dari mana? Ya dari manusia yang lain, yaitu adalah kakek dan neneknya. Tapi pasti ada asal manusia ini dari mana. Maka mereka akan terus nantiasa mencari dari mana asal saya sebenarnya. Lalu kemudian yang ketiga, kalau tadi sudah bicara tentang present, sudah bicara tentang past, maka kita berbicara tentang future. Karena cuma tiga ini aja, present, past, future. Kita akan bicara tentang masa depan. Setelah nanti saya sekarang hidup, saya akan gimana? Kalau saya mati, matinya seperti apa? Dan seterusnya. Karena ini adalah pemikiran yang dikendalikan oleh curiosity. Dan setiap manusia lahir dengan curiosity. Setiap manusia fitrahnya curious. Setiap manusia fitrahnya mikir. Setiap manusia fitrahnya mempertanyakan. Mempertanyakan bukannya nggak boleh, tapi harus mempertanyakan yang tepat. Karena seorang imam
saya lupa namanya siapa, kalau saya nggak salah Ibnu Sahab itu pernah berkata bahwa bahwa ilmu itu seperti lemari-lemari penyimpanan. Jadi bayangkan Anda ada di Gringotts gitu kan ya, kalau Harry Potter. Kebayang ya Gringotts ya. Satu tempat yang besar banget gitu kan ya. Semuanya ada banyak sekali berangkas-berangkas di situ, lemari-lemari di situ. Anggap aja ilmu itu kayak tempat Gringotts kayak gitulah kira-kira. Nah, maka kata ulama Ibnu Sahab ini, dia berkata bahwa ilmu itu seperti tempat-tempat penyimpanan dan pertanyaan itu seperti kuncinya. Maka pertanyaan yang tepat akan unlock sebuah berangkas yang tepat. Maka pertanyaan yang benar akan mengakses ilmu yang benar. Jadi anggap aja gini, kalau Anda punya satu ruangan, ya kalau komputer ya, zaman sekarang nggak usah Gringotts lah, folder-folder di dalam komputer kita. Dan setiap folder tuh punya passwordnya. Maka kalau Anda punya password yang tepat, hanya bisa mengunlock folder-folder tertentu. Ya kayak misalnya inilah, security access lah, access level. Kalau Anda cuma punya passwordnya begini, maka Anda bisa aksesnya yang begini aja. Tapi kalau Anda meningkatkan level pertanyaan Anda, maka Anda bisa mengakses yang lain. Tapi pertanyaan yang salah nggak akan pernah mendapatkan ilmu yang benar. Makanya saya selalu katakan kemarin, kalau Anda mau mendapatkan ilmu yang benar, pertanyaannya harus benar dulu. Tapi kalau Anda sudah menanyakan pertanyaan yang salah, maka Anda nggak akan dapat apa-apa dari situ kecuali kebingungan atau kecuali stres. Nah, maka kita balik lagi. Ada past, ada present, ada future. Ngapain manusia sekarang? Lalu dari mana asal dia? Lalu kemana nanti dia akan pergi setelah mati? Dan ini terus-menerus ditanyakan oleh manusia. Kalau nggak percaya, coba lihat. Manusia itu curious. Jangankan kita berbicara tentang pertanyaan filosofis yang mendasar kayak tadi. Contoh lah misalnya gini. Antum tahu ada jam termahal di dunia harganya berapa? Terakhir kali saya cek, itu jam termahal di dunia. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Kalau ada yang lebih mahal lagi, tolong dikoreksi. Kalau terakhir kali saya cek, jam yang paling mahal itu adalah 1,2 miliar. Saya nggak tahu kalau ada yang lebih mahal lagi. 1,2 miliar cuma diproduksi beberapa saja, dan jam ini didetailkan banget. Seperti apa dalemannya, seperti apa bahan-bahannya, ada yang dilapisi emas, ada yang segala macam, semuanya didetailkan jam ini. Nah, setelah didetailkan, maka harganya segini, 1,2 miliar. Itu jam yang paling mahal. Laptop wishlist saya tuh harganya 55 juta. Emang perlu banget? Iya perlu. Untuk ngedit, untuk bikin materi segala. Itu wishlist saya. 55 juta. Dan ketika 55 juta itu, ada yang lebih tinggi ya, ada yang 100-an. Iya. Tapi ya itulah wishlist saya, paling tidak yang 55 aja. 55 juta itu speknya apa aja? Lalu kemudian dia bisanya apa? Lalu kemudian grafik card-nya apa? RAM-nya seberapa? Lalu seperti apa build quality-nya? Seperti apa kemudian hard disk-nya? Seperti apa prosesornya? Berapa core di dalamnya? Itu semuanya ditata dengan jelas. Pertanyaannya, kalau ada jam paling mahal, 1,2 miliar. Ada laptop wishlist Felix Xiao, 55 juta. Ada handphone wishlist Antum yang harganya berapa Antum sudah tahu. Pertanyaannya sederhana. Itu semua, yang namanya jam, yang namanya laptop, yang namanya handphone, yang Antum benar-benar inginkan, yang Antum benar-benar mau itu, dibandingkan dengan Antum, nggak usah Antum deh, dibandingkan dengan satu biji mata Antum aja, satu biji mata saya aja, itu kira-kira lebih mahal mana dan lebih rumit mana kemudian kerjaannya? Oh ya, jelas lebih rumit mata kita. Maka kamera apapun, termasuk kamera wishlist saya yang harganya 300-an juta itu kan ya. Kamera wishlist kita harganya ratusan juta atau taruhlah miliar, itu nggak bisa sama sekali menyamai kinerja mata kita. ISO-nya, shutter speed-nya, lalu kemudian apalagi aperture-nya, itu nggak pernah akan bisa menyamai keindahan dan kekerenan mata kita. Sensornya itu nggak mungkin bisa menyamai mata kita. Kenapa? Mata kita tuh yang paling canggih, yang paling keren. Lah, pertanyaannya, kalau barang-barang mahal tadi yang sudah kita sebutkan, sama sebiji mata aja, itu sama sekali nggak bisa dibandingkan. Kekerenan dan kedetailan dan modernnya, kemutakhirannya nggak bisa dibandingkan sama sekali. Pertanyaannya adalah, kalau jam diciptakan untuk sesuatu purpose, kalau seandainya laptop diciptakan untuk satu purpose, kalau seandainya handphone, kamera diciptakan untuk satu purpose, tujuan, pertanyaannya, masa sih manusia tuh nggak diciptakan untuk apapun? Dengan sedetail ini, dengan serumit ini, dengan sekeren ini, baru bahas biji mata aja udah kayak gitu. Belum lagi bahas gigi, belum lagi bahas hidung, belum lagi bahas
otak Anda, saraf Anda, tulang Anda, otot Anda. Wah, nggak habis deh pokoknya. Ya sampai kiamat juga kita nggak akan bisa habis untuk bahas tentang itu. Tapi coba pikirin baik-baik. Curiousnya manusia, harusnya kalau dia normal, dia fitrah adalah kalau barang-barang yang dia pakai aja itu punya satu tujuan, punya satu destinasi. Masa sih manusia nggak punya destinasi? Masa sih manusia diciptakan gitu aja? Masa sih manusia diciptakan untuk main-main? Padahal sudah jelas sekali bahwa kekerenan manusia itu lebih daripada barang apapun. Otak Anda itu kacau, itu nggak ada satupun artificial intelligence yang bisa gantiin. Jantung Anda bocor, itu nggak ada satupun alat yang bisa untuk menggantikan, gitu loh maksudnya. Atau misalnya kalau Anda sudah waktunya mati, nggak ada alat apapun yang bisa menghidupkan Anda. Ya kecuali kalau Anda hidupnya di Avengers, gitu kan ya, itu beda lagi, gitu kan ya. Tapi kenyataan hidupnya teman-teman sekalian, kenyataan ini adalah bahwa curiosity manusia harusnya mendorong dia untuk senantiasa berpikir. Berpikir tentang apa? Tentang past, tentang present, tentang masalah future. Tentang dari mana asalnya dia. Tentang ngapain dia sekarang di dunia. Dan sekarang dia sudah tahu, ketika dia sudah tahu dari mana asal dia, ngapain dia di dunia, dia sudah tahu destinasinya, setelah ini mau akan kemana. Keseluruhan pertanyaan ini, dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain manusia di dunia, itu akan membentuk sebuah yang namanya prinsip hidup. Ketika sudah dipikirin dengan proper, dengan sebuah dalil atau bukti dan ilmu yang jelas, maka pemikiran terhadap ketiga ini akan menghasilkan satu prinsip kehidupan paling dasar. Atau bisa kita katakan, kalau bahasa anak muda zaman sekarang, core of the core. Atau adalah intinya inti daripada kehidupan manusia. Itulah yang kita sebut dengan nama iman. Atau yang kita sebut dengan nama akidah. Yaitu adalah segala sesuatu yang di atasnya dibangun apapun juga, dan dia yang paling mendasar dan tidak ada yang lebih dasar lagi. Itu akidah, tempat sandaran, platform, atau dalam CPU ya motherboard gitu kan ya. Yaitu adalah board yang di situ ditanam semua yang ada di atasnya, termasuk prosesornya, termasuk RAM-nya, termasuk kemudian graphic card-nya, termasuk LAN card-nya, termasuk hard disk-nya dan segala macamnya. Itu yang kita katakan sebagai akidah, atau yang kita katakan daripada iman. Didapat dari mana? Dari proses berpikir. Yaitu adalah proses berpikir yang bersifat cemerlang, bukan proses berpikir yang rendah, yang nggak ada pakai curious, yang cuma pakai 100% ignorance, bukan kemudian proses yang sekedar mendalam atau proses yang sekitar detail, tapi proses yang bersifat cemerlang, yaitu dia coba untuk mencari tahu dari mana, lalu kemudian akan kemana, lalu kemudian ngapain di dunia ini. Itu adalah kemudian yang nanti akan kita bahas satu persatu dalam bahasan-bahasan kita ke depan. Jadi ini adalah pembahasan yang selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman nyambung, dan mudah-mudahan teman-teman masih bisa comprehend, mudah-mudahan teman-teman masih bisa untuk memahami. Dan kalau ada yang nanya, apakah kita boleh untuk mengikuti kajiannya tidak dari nomor 1, tidak dari episode pertama? Ya nggak apa-apa, namanya ilmu itu ya tetap aja bisa didapat kalau lah ada ilmu. Tapi kalau misalnya saya mau ngasih tahu dan saya sarankan, ya ini materinya berkelanjutan, ini materinya tartib. Ini materinya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Maka saya sarankan dari awal, walaupun ya santai-santai aja, nggak perlu terlalu diburu-buru. Dan teman-teman sekalian, kita berharap mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam pencarian kita, bukan pencarian ya, dalam mengukuhkan, dalam menguatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita kepahaman dalam agama, karena sesungguhnya tidak ada yang lebih baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya kecuali dia memfaqihkan hambanya dalam perkara agama. Idza aradallahu bi 'abdin khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan daripadanya, maka Allah akan memfaqihkan dia dalam urusan agamanya. Dan dalam Islam, urusan agama bukan hanya perkara ritual, tapi urusan agama adalah bagaimana cara Anda menyikapi hidup Anda dan mengarahkan hidup Anda. Karena di dalam Islam, agama itu dipowered oleh iman, yaitu pembahasan menyeluruh yang sudah kita bahas tadi. Maka orang beragama itu harusnya paling ngerti tentang kehidupan.
Orang beragama itu paling termotivasi. Orang beragama itu paling beres hidupnya. Orang beragama itu paling bisa menyelesaikan permasalahan orang lain. Itu adalah orang yang beragama dalam versi Islam. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang dimaksud, yang ideal, dan mudah-mudahan Allah senantiasa untuk bisa memberikan kita kebaikan. Jadwal tayang kalau sana live itu sekitar jam 9, jam 10, atau jam 11, antara jam 9 sampai jam 11 di Instagram. Tapi kalau di YouTube mudah-mudahan akan saya rutinkan jam 8 setiap hari, 8 malam. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti kalau nggak bisa mengikuti sekarang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.